Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkesempatan kembali untuk berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mungkin hari ini kita datang dengan berbagai keadaan hati yang bermacam-macam. Mungkin ada yang bersuka cita, ada yang lelah, bahkan mungkin ada yang datang dengan beban, keraguan, bahkan ketakutan. Namun satu hal yang pasti yang kita bisa percaya, Tuhan Yesus hadir dalam setiap keadaan kita. Dia tidak menjauh ketika kita lemah, justru Dia datang mendekat dan menyertai kita dengan sempurna. Seperti yang kita tahu, Dia menghampiri Maria Magdalena dalam kesedihannya, Thomas dalam keraguannya, dan murid-murid dalam ketakutan mereka. Dan hari ini mari kita bersatu hati, kita percaya bahwa Allah yang sama, Tuhan yang sama menghampiri kita di dalam setiap keadaan kita. Saya rindu kita sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan yang boleh menguatkan kita pada pagi hari ini, dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jika kita hari ini masih bisa berdiri, bernafas, dan datang beribadah di tempat ini, itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Karena itu, biarlah dari hati yang penuh syukur ini, kita boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya undang semua jemaat boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kepada Tuhan yang menyatakan penyertaan Tuhan segalanya bagiku. Segalanya bagiku.
ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau bekerja dalam setiap hati kami, mengubahkan hati kami, membentuk hati kami, dan menghibur hati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, bersepakat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita boleh bersukacita. Sama-sama kita angkat kasih. Mari kita dapat Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah tersentuh oleh apapun. Tuhan juga mengumpulkan. Baik dalam kehidupan kita, baik di mana pun kita berada, apapun yang terjadi, Allah itu tetap baik.
baik kepada Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Namun sebelum itu, dalam kasih Kristus, saya minta Mbak Kristi berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami boleh bersyukur Tuhan ini Tuhan memuji dan mengenalkan Tuhan. Dan kami akan mengenalkan yang terbaik dari yang Tuhan telah beri Tuhan. Dan yang Tuhan dari tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang memberi. Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini menjadi berkah yang dapat Tuhan dan dapat dimuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan lagu Allah yang terbaik. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah
Saya undang Bapak Saudara berbangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi pelita dalam kegelapan, menjadi terang kita di dalam kehidupan dunia ini. Firman pelita bagi kami. Terima kasih. Kami tak takut lagi Tuhan. Kami tak bimbang lagi. Karena Engkau yang menerangi jalan kami. Engkau yang menguatkan kami. Haleluya. Terima kasih.
Kita mohon Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kita, dan Saudara Akil akan berdoa buat kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah sampai ke rumah-Mu Tuhan. Kami memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan kami juga yang mendengarnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali berada di dalam anugerah Tuhan, dan kita telah mengalami hadirat Tuhan. Tetapi mari kita masuk lebih dalam di dalam Dia. Pagi hari ini kita belajar, jangan urusi orang lain, urusi dirimu sendiri. Waktu Rasul Paulus memberitakan Injil di daerah Yunani, orang Yunani itu biasanya mereka suka berkumpul entah di depan pasar atau di tempat-tempat lain. Mereka suka berkumpul dan mereka suka mencari berita-berita yang baru, ya. Ada sesuatu yang baru yang mereka inginkan. Mereka selalu berkumpul di sana dan berbicara di sana, dan hal itu memang dipakai oleh Rasul Paulus untuk bisa berbicara pada mereka, memberitakan Injil. Tetapi Bapak Ibu, di dalam situasi yang kita lihat memang baik, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita supaya jangan kita hanya kalau pada masa kini hanya mau mendengarkan, mencari berita-berita yang viral, yang hebat, lalu kita masuk di dalamnya, kita punya pendapat-pendapat mungkin negatif, mungkin positif ada di dalamnya, dan seterusnya. Bukan berarti kita tidak perlu tahu berita, ya. Tetapi seringkali pada masa kini ada banyak berita yang dihebohkan gitu, ya. Dan kemudian kita masuk di dalamnya, kita lebih suka di dalamnya, kita juga menjadi orang-orang yang senang sekali dengan segala macam yang kita dengar, kita lihat tentang orang lain. Bukan berarti jangan urusi orang lain, itu berarti bahwa kita itu tidak boleh peduli orang lain dan lain sebagainya. Tetapi mari kita melihat hidup kita, ya. Jangan dibawa hidup ini hanya untuk mengurusi perkara yang ada di dalam dunia ini saja. Walaupun kita tahu orang Yahudi, umat Israel dengan segalanya, kita tahu perang yang ada dan lain sebagainya. Tetapi marilah sebelum kita memperhatikan yang ada di luar sana, atau kita ikut-ikut SMK multimedia, wah ada sesuatu yang viral di dalamnya, itu salahnya kepala sekolah, itu salahnya guru-guru itu dan lain sebagainya.
padahal engkau tidak mengerti mengapa itu ada dan bagaimana itu ada, ya. Jadi marilah kita boleh dengar, kita boleh perhatikan, tetapi kita jangan membawa segala sesuatu yang negatif di dalamnya dan kita masuk di dalamnya. Mari kita terlebih dahulu melihat ke dalam diri kita. Amin. Kita melihat kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup kita itu bukan hanya makan dan minum, bukan hanya perkara-perkara materi, bukan hanya hubungan kita dengan sesama. Kalau saudara mengingat Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39, saya ambil ayat 39 saja. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Bagaimana menurut saudara? Baik tidak kita mengasihi diri kita? Baik tidak? Sekarang yang harus kita kasih lebih dulu yang mana? Sesama manusia atau diri kita? Yang harus kita kasihi lebih dulu sesama manusia atau diri kita? Diri kita. Bagus. Kasihlah sesamamu manusia, tapi seperti kamu mengasihi dirimu. Tapi mengasihi diri kita itu bukan mementingkan diri, mengutamakan diri, ingin diberi yang paling banyak untuk diri dan lain sebagainya. Mengasihi diri sendiri lebih dahulu dengan cara yang benar, ya. Mengasihi diri kita dengan cara yang benar. Mari kita lihat bahwa Tuhan waktu dia memberi makan 5.000 orang, waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan lebih dari 5.000. Orang-orang begitu senang karena mereka dapat makan dengan kenyang tanpa harus bekerja. Lalu orang-orang akan menjadikan dia raja. Oh enak ya, rajanya Yesus dari Nazaret. Nggak perlu bekerja, 5 roti 2 ikan bisa untuk makan sekian ribu orang. Pandangan mereka yang apa saja? Iya, pandangan mereka hanya untuk perut kenyang, hanya kebutuhan jasmani. Tetapi Tuhan Yesus berkata demikian, Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Silahkan membacakan. Yohanes pasal 6 ayat 27 sampai 29. Silakan saudara membacakan.
Yohanes 6 ayat 27 sampai 29, bagian Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Iya. Waktu mereka berusaha menemui Tuhan Yesus dan akan menjadikan raja, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bekerjalah. Pertama-tama Tuhan Yesus katakan, kamu itu mencari aku bukan karena mukjizat, karena kamu makan kenyang. Kalau saudara membaca di pasal 6 Yohanes, Tuhan Yesus katakan, karena kamu makan kenyang. Bekerjalah, jangan hanya untuk makanan yang jasmani, tapi bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal. Makanan apa itu, saudara? Ada makanan yang bertahan sampai hidup kekal? Mari, ada makanan yang bertahan sampai hidup kekal? Mas Yusuf mau jawab? Mas Luki, ada makanan yang bertahan sampai hidup kekal? Ada. Apa itu kira-kira? Iya, puji Tuhan, kau muda di sini bagus sekali. Kita perlu makanan yang akhirnya sampai membawa kita kepada hidup yang kekal, yaitu makanan rohani kita, makanan bagi jiwa kita, bukan makanan-makanan yang ada di dalam dunia ini. Lalu mereka bertanya, lalu bagaimana caranya kita makan makanan yang sampai kepada hidup kekal? Jawaban Tuhan memang kelihatan aneh buat mereka. Ayat 29 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Makanan yang sampai kepada hidup yang kekal itu hanya didapat di dalam Dia yang diutus Allah untuk menghidupkan rohani kita. Kalau kita makan makanan jasmani membuat tubuh ini sehat dan kita hidup. Tetapi kehidupan rohani, makanan rohani hanya dengan percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Dia mati di atas kayu salib untuk mengampuni saudara, dan saudara datang kepadanya dengan sungguh-sungguh bertobat dari segala dosa, menyerahkan hati ini kepada Tuhan Yesus, maka itulah makanan yang membawa kita kepada hidup kekal. Bukan makan dan minum, bukan perkara-perkara yang ada di bumi ini saja, bukan kesukaan, kesenangan yang ada di bumi ini. Mari
kita lihat selanjutnya dalam Roma 14 ayat 17. Silakan membaca. Mari. Roma 14 ayat 17, demikian firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kerajaan Allah bukan hanya makan dan minum, bukan hanya berarti tidak boleh makan dan minum, bukan hanya makanan dan minuman, tetapi apa tadi? Kebenaran, lalu damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanan rohani adalah kebenaran. Kebenaran oleh darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Jikalau kita ada dalam kebenaran Tuhan, maka ada apa? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, ketenangan jiwa, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus itu sangat diperlukan setiap manusia. Kenapa orang sampai masuk dalam narkoba? Kenapa menurut saudara? Kenapa? Mencari ketenangan jiwa. Biasanya mereka yang punya masalah-masalah yang berat, mereka mau cari ketenangan jiwa. Ada lagi orang yang berpesta pora dan lain sebagainya. Mereka butuh apa? Butuh apa? Sukacita. Ya. Mereka yang masuk dalam narkoba, mereka cari ketenangan jiwa. Mereka yang suka berpesta pora bersama-sama, bersenang-senang dengan orang banyak, mungkin dengan krunya dan lain sebagainya, mereka mencari sukacita. Itu sukacita sementara. Sukacita di dalam dunia ini yang tidak bisa mengatasi situasi yang datang di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita masuk dalam kebenaran itu, kita percaya salib Kristus untuk menyelamatkan jiwa kita, kita bertobat dari segala dosa, maka damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus itu ada di dalam hati dan jiwa kita. Matius 11 mengatakan bahwa marilah kepada kamu yang berlelah dan menanggung berat, aku memberi sentosa, aku memberi damai sejahtera dan sukacita. Nah, karena itu saudara, marilah kita jangan terlalu banyak mengurusi yang lain sehingga lupa kebutuhan jiwa kita. Mari lebih dahulu kita mengasihi diri kita, pribadi kita, dengan cara yang benar, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Yang lain akan ditambahkan kepadamu.
jiwa setiap orang butuh ketenangan. Hidup setiap manusia perlu sukacita. Tapi kalau kita tidak memberi makan jiwa kita, tidak memberi makan jiwa kita dengan kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus, kita tidak akan mendapatkannya. Ada banyak orang Kristen masuk ke dalam kejahatan, masuk ke dalam hal-hal yang tidak benar karena mereka membutuhkan damai sejahtera, mereka membutuhkan ketenangan jiwa, mereka membutuhkan sukacita hidup yang sebenarnya hanya didapat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimanakah kita mengasihi hidup kita, mengasihi jiwa kita? Alkitab mengajarkan dalam ayat yang lain yang saya harap semua sudah hafal, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, kelimpahan yang salah artikan ialah kelimpahan yang materi. Sekarang mari kita lihat kebutuhan jiwa kita itu untuk mendapat hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu bagaimana? Kalau digambarkan kita sebagai sebuah gelas yang kosong dan perlu diisi. Apa yang saudara isikan? Segala berita dunia ini, segala perbuatan orang lain, segala kejahatan orang lain, dan lain sebagainya. Jangan, itu akan merusak hidupmu. Gelas itu perlu diisi dengan air kehidupan. Melimpah berarti diisi dari atas ya, bukan dari bawah. Gelas yang kosong itu diisi dari atas dengan air. Dan kalau gelas itu diisi air penuh dan terus masih diisi, maka akan meluber, melimpah. Bahkan kalau terus diisi, gelas itu ada di satu tempat, misalkan tempat yang ada lubangnya yang besar gitu ya. Gelas itu diisi air itu mengalir terus, akhirnya itu bisa seperti kolam renang. Gelas itu berenang-renang di dalamnya. Wah, gelas itu sebenarnya menikmati sesuatu yang sangat indah. Amin. Bagaimana saudara mengisi gelas itu? Bukan saudara yang mengisi, tetapi saudara membuka hati, ya. Seperti gelas yang terbuka, tidak tertutup. Membuka hati, merindukan aliran air hidup itu mengalir dalam jiwa saudara, dalam diri saudara, dalam kehidupan saudara. Maka air kehidupan dari Tuhan itu akan mengalir. Tapi yang bisa membuka dan menutup gelas itu siapa? Dirimu sendiri, pribadimu sendiri. Kalau
gelas itu engkau isi lebih dulu dengan perkara-perkara yang tadi. Kalau engkau bawa gelas itu untuk segala kerumitan yang ada di bumi ini, engkau sedang menutup aliran air kehidupan. Benar? Jadi jangan engkau menutup dirimu, menutup gelas itu dengan dosa, menutup gelas itu dengan segala perbuatan yang tidak benar, menutup gelas itu hanya dengan menghakimi orang lain, menutup gelas itu dengan segala hal yang tidak berguna, yang tidak membawa kepada kehidupan. Tapi bukalah gelas hatimu untuk kehadiran Allah yang memenuhi jiwa. Raja Daud berkata di dalam Mazmur 42 ayat 2-5. Silakan seseorang berdiri membaca dengan cukup keras. Mazmur 42 ayat 2-5. Mari. Silakan berdiri dan membacakan. Mari. Jangan tunggu yang lain. Ayo, yang sudah dapat berdiri dan bacakan. Mazmur 42 ayat 2-5. Mari silakan. Duh. Oh, kelihatannya Ibu Puji tertawa. Kalau mari Ibu Puji berdiri dan bacakan. Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Nah, kita melihat di sini jiwa manusia itu butuh Tuhan, haus akan Tuhan. Hidup manusia itu tidak hanya butuh makanan, minuman, kesukaan duniawi. Kita butuh sesuatu yang bersifat kekal, yang tak dapat dilihat oleh mata, yang tak dapat didengar oleh telinga, yang tidak masuk, tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Itu yang disediakan Allah bagi kita apabila kita seperti Raja Daud berkata, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kita punya 24 jam dalam sehari, sehari semalam. Kita mungkin untuk istirahat tidur perlu 8 jam. Kita bekerja mungkin perlu 8 sampai 10 jam. Kita sebenarnya ada waktu, entah 6 jam, entah 4 jam dalam hidup ini. Waktu yang ada itu engkau pakai untuk apa? Untuk pikirkan apa? Adakah di dalam waktu-waktu di dalam kehidupan kita datang di hadirat Allah dan kita berkata, Tuhan, aku rindu Engkau,
jiwa. Aku rindu Engkau memenuhi hidup. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan dalam hidup. Kalau Engkau mengaliri, kalau Engkau dialiri jiwamu oleh kehadiran Allah yang seperti itu, seberat apapun hidupmu, Engkau pasti kuat, Engkau pasti menang. Engkau sedang berjalan, mungkin engkau lari menuju kehidupan kekal dan menuju kemuliaan yang Allah sediakan. Ingat, hidup kekal itu tidak bisa dihitung. Kalau dalam matematika itu ada kode khusus untuk sesuatu yang tidak bisa dihitung. Sedangkan di dalam dunia ini engkau hidup paling tua mungkin 80, kalau bisa lebih mungkin 90, dan dikatakan oleh firman Tuhan, sekian tahun banyak hal yang menyakitkan hidup ini. Karena itu, di dalam kehidupan kita sementara di dalam dunia ini, kasihilah dirimu dengan kasih yang benar. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, jiwaku haus. Aku seperti gelas kosong yang perlu air kehidupan yang mengalir dalam hidupku. Dan kalau engkau di dalam waktu sehari-hari mencari Dia dan berkata, aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh Engkau, jiwaku perlu Engkau. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh Dia. Maka engkau akan menjadi gelas yang berenang-renang di dalam air kehidupan. Air kehidupan yang menyegarkan, air kehidupan yang memberi ketenangan jiwa, air kehidupan yang memberi damai sejahtera, air kehidupan yang memberi sukacita. Dan pikiran kita tidak kepada perkara-perkara yang negatif. Kita semua dan Mazmur Daud mengatakan, di dalam menghadapi kehidupan dunia yang penuh dengan segala hal, supaya aku dapat menikmati air kehidupan itu. Maka dia katakan dalam ayat 5, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Di rumah Allah itulah Allah menyediakan air kehidupan. Seperti yang di penglihatan yang dilihat oleh Yesaya. Ia dibawa oleh malaikat Allah kepada satu penglihatan bahwa di bawah mezbah itu, mezbah di balik Allah pada zaman Perjanjian Lama, ia melihat ada sumber air yang mengalir dari situ. Sumber air itu tidak keluar dari di mana kita hidup bersama orang lain, bersukacita dengan orang lain. Tidak, saudara. Sumber air itu berasal dari bawah mezbah Tuhan. Dan malaikat itu membawa ukuran, diukur 1000 hasta. Dan Yesaya disuruh mengarungi. Yesaya mengarungi pertama-tama sampai di mata kaki. Tapi ini bukan air jam-jam ya saudara, air sumber kehidupan mengalir dari sana. Setelah mengarungi sampai mata kaki, malaikat itu mengukur lagi 1000 hasta. Yesaya
disuruh mengarungi sampai di kemudian diukur lagi, Yeskil disuruh mengarungi sampai di sini. Kemudian diukur lagi, disuruh mengarungi sampai tidak bisa diarungi. Harus berenang di dalamnya. Dan dikatakan di sana bahwa sumber air itu menuju ke laut mati. Laut mati itu laut tidak ada kehidupan di sana. Tetapi laut yang tidak ada kehidupan itu, yang terkena aliran air itu tiba-tiba menjadi satu laut yang penuh dengan berbagai macam ikan di sana. Lalu Yeskil mengarungi sampai akhirnya dia keluar dari situ. Di tepi sungai itu tumbuh tumbuhan yang hijau segar dan buahnya berbuah setiap bulan, kemudian memberi kehidupan kepada manusia, lalu daunnya menjadi obat. Saudara baca dalam Yeskil 47. Di sana dikatakan bahwa kalau kita itu penuh dengan air kehidupan, kita dipenuhi dan tiap hari kita cari Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita, maka akan menjadi seperti akhirnya bukan hanya seperti kolam renang, tetapi seperti sungai air kehidupan yang mengalir. Dan di tempat kematian, apabila air sungai kehidupan itu mengalir, maka terjadi kehidupan. Engkau adalah orang seperti Yesus. Kita dikehendaki oleh Allah untuk masuk, sehingga air kehidupan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kemudian pada ayat lain dikatakan orang yang minum air kehidupan itu di dalamnya akan memancar air kehidupan sampai kepada kehidupan kekal. Memancar bukan hanya untuk menyenangkan diri kita, tetapi memancar untuk memberi kehidupan kepada banyak jiwa. Amin. Saudara, bukan orang biasa di dalam dunia ini. Saudara dipanggil Allah untuk mengalirkan air kehidupan itu, di mana daerah kematian, di mana banyak jiwa belum mengenal Allah, Engkau akan membawa kehidupan kepada mereka. Amin. Engkau akan membawa kehidupan kepada daerah kematian. Amin atau tidak? Saudara dijadikan anak Allah, dijadikan warga kerajaan surga. Saudara sedang dalam perjalanan seperti Yesus, mengarungi, masuk di dalamnya, dan kemudian memancarkan air kehidupan sehingga banyak jiwa yang menuju kematian. Oleh karena engkau mendekat kepada mereka, engkau dipakai untuk menghidupkan mereka. Amin. Paling tidak mereka yang dekat dengan kita setiap hari. Pertama-tama keluarga kita. Yang selanjutnya mungkin orang-orang yang kita kenal. Selanjutnya akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena itu, apabila kita nanti mau belajar untuk menjadi orang yang
menikmati air kehidupan mengalir dalam hidup saudara, kita akan melakukannya pada hari menjelang Pentakosta. Datanglah setiap hari jam 6 sore, ya, kita akan memasukkan diri kita untuk mendapat aliran air kehidupan yang sungguh-sungguh kita butuhkan dalam hidup ini. Bawalah anak-anak, mari sekeluarga datang setiap hari, mulai hari Jumat tanggal 15 sampai dengan tanggal 20. Kalau hari Minggu kita memang ada ibadah seperti biasa, tetapi tetap kita akan merindukan air kehidupan mengalir di hati jiwa kita. Amin. Jangan buang waktu. Saat ini juga air kehidupan mau mengalir dalam hidupmu, tapi bukalah gelasmu. Jangan tutupi gelasmu. Jangan tutupi hidupmu dengan dosa. Jangan tutupi hidupmu dengan kesenangan duniawi yang Tuhan tidak inginkan dalam hidupmu. Buka hati. Roh Kudus akan datang dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita katakan satu nyanyian. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu.
tidak ada di antara kita yang sudah betul-betul dialiri dan mengalir setiap hari, setiap waktu kita perlu aliran air kehidupan mengalir dalam nanti Ibu Setiadi akan berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami mengucap syukur siang hari ini kami boleh bersama-sama di dalam ibadah saat ini Bapa. Kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah kami Engkau berkarya bagi kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman yang telah disampaikan. Firman yang menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami boleh mendahulukan Engkau dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, bersekutu bersama dengan Engkau dan menikmati hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami supaya kami mampu untuk melakukan setiap firman yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah kami boleh menjadi air yang boleh membawa orang lain mengenalkan Engkau Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh dipakai menjadi alat yang permuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman pada siang hari ini. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami masing-masing, boleh bertumbuh, menghasilkan buah yang permuliakan nama Tuhan. Siang hari ini kami ingat saudara kami yang lain yang tidak bersama dengan kami Tuhan. Kau tahu keberadaan mereka masing-masing. Bapa, biarlah aliran air itu juga boleh mengalir dalam kehidupan mereka, membawa kehidupan mereka kembali setia kepadamu ya Tuhan. Bila saat mereka dalam keadaan tubuh lemah dan terbaring sakit, kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka, berikan kekuatan baru. Terlebih sakit secara rohani kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus sendiri mengerjakan hatinya, supaya hatinya boleh melihat bahwa hanya di dalam Engkau ada pengharapan, ada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami percaya Engkau sudah memberkati kami pada siang hari ini. Biarlah segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surga. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, memimpin kita, menguatkan kita, memenuhi hati kita dengan damai, sejahtera dan sukacita surgawi. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, kita